bagaimanapun saya belajar dari Coach Sin, belajar banyak ya. Iya. Dari itu fisik itu penting. Fisik, passing itu penting. Fisik dan passing itu penting. Karena dengan fisik kita menyerang butuh lari, bertahan butuh lari, transisi butuh lari. It's not a game, it's a rich thing. Masih pakai kaos Soccer Seal, tadi gue pakai yang hitam, sekarang pakai yang coklat karena mau nyempetin sebenarnya main sama Rudy. Coach Rudy Eka Priyambada, pelatih lisensi A-Pro termuda dari Indonesia, wes. Yang sekarang jadi head coachnya Timnas Putri. Tadi main berapa kali, Rud? Satu kali baru ya? Setengah aja, setengah babak. Setengah babak. Udah ngos-ngosan apa mesti kuat lari atau gimana nih sekarang? Ngos-ngosan. Ngos-ngosan ya? Iya. Udah lebih berisi soalnya, lebih makmur sekarang. Oke. Jadi timnas lagi tes nih sekarang. Iya, kita Persiapannya apa nih? kita lagi tes ya untuk final Piala Asia. Final Piala Asia Asian Cup ya. Oke. Asian Cup. Nanti di India. di India yang akan dilaksanakan pada Tanggal 21 Januari sampai tanggal 6 Februari. 21 Januari sampai 6 Februari. Kita doakan sama-sama semoga timnas putri Indonesia di tangan Coach Rudy mampu berbicara di level yang lebih baik, karena kalau saya perhatikan ya, dan bukan saya, kalau kita juga dengar dari teman-teman di eranya Coach Rudy, lebih kelihatan ada pola anak-anak berani pegang bola gitu, yang defend nggak melulu defend. Kita lihat kayak Ika berani sampai ujung, Salika berani sampai ke depan gitu, yang biasanya dulu yang namanya defender tuh di belakang aja. Nah, gimana cara lu meramu itu menjadi sebuah tradisi buat anak-anak putri ya? Lagi-lagi kita bukan seksis, tapi dari dulu sepak bola putri memang selalu di nomor 2-kan, selalu di anak tirikan gitu, makanya mereka juga ya jadi agak-agak begitulah gitu ya, tanpa harus dijelaskan lebih detail. Ini bukan karena saya aja sih, Ya. bukan karena dalam era saya. Oke. Terus terang juga dari programnya federasi, PSSI, terus terang ya baru kali ini kita lebih banyak banget diperhatikan lah, dan Oke. juga diberikan ruang bagi kita. Yang kalau dulu yang mana mungkin TC-nya nggak sebagus seperti sekarang. Kalau Yeah. dulu kan kita kalau senior paling kalau cuman pria doang ya, satu kamar berdua ya. Yeah. Kalau dulu, tapi kalau sekarang sekamar berdua di hotel kayak gitu, dan juga event-event juga dipersiapkan, tapi cuman kurangnya aja di masalah kompetisi, karena kan pemain butuh kompetisi supaya bisa berkembang. Tapi lu udah sampaikan ini ke petinggi Udah, PSSI karena bahwa kan program tahun 2022 insya Allah ya. Oke. Kan Pertiwi juga jalan, Yeah. Liga 1 juga insya Allah jalan. Karena kemarin Liga 1 pun sebenarnya hitung-hitungannya ya sama kayak turnamen gitu kan, dan habis itu vakum lama gitu kan. Iya, tapi kan kita juga nggak menutup yang lama juga ya, karena Oke. kan database terus terang kan didapat dari yang lama-lama. Iya. Database, tapi sekarang regenerasi rata-rata pemain yang di senior ini rata-rata U19 tahun ke bawah. Yang senior masih bisa dihitung ya 3 orang yang senior. Nah, mensiasati pemain-pemain yang bahkan tidak turun di liga untuk mereka bisa tetap kelihatan performanya baik, menurut lu harus gimana mereka? Satu juga terbantu ya, karena terbantu dari PON. Oke, oh iya, kebetulan ada PON kemarin. PON ada beberapa PON dari PON Jawa Barat, PON Bangka Belitung, Kalteng, DKI. Itu juga terbantu dari itu. Dan juga kan dari program awal di bulan Maret waktu itu kan 40 orang udah dipanggil. Iya. Terus bulan Juli, terus bulan kemarin Oktober sebelum kita ke mana? Tajikistan. Dan sekarang pun juga sebelum ini, jadi bank datanya sekarang lebih lengkap. Jadi Oke. untuk kedepannya U19, U18, senior itu udah aman. Jadi kedepannya
setidaknya yang regenerasi U17 tahun ke bawah ini yang perlu dipikirkan. Oke. Tapi berarti lu juga membawahi semua kelompok usia itu? Atau lu fokus ke senior aja? Kita fokus semua, hampir fokus ke semua ya, kayak Coach Sin ya. Iya, iya. Jadi senior 18 dan juga kita pikirkan jangka panjangnya, regenerasi. Karena kan berpikir ya ke depannya seperti itu, karena contoh Amerika aja lah ya. Iya, iya. Sepak bola wanita lebih unggul. Yes. Dan juga kan alhamdulillah ranking kita juga lebih naik sekarang, dua peringkat. Lebih bagus lah. Itu doang sih. Jadi ya terbantu semuanya. Oke. Nah, di sepak bola putri, misalnya kita meng-compare dengan sepak bola putra, sepak bola cowok gitu ya, yang kalau kita nyari pemain, itu kayaknya numpuknya di posisi tengah tuh. Jadi kita katakanlah seleksi, mungkin katakanlah yang datang 500, 300 diantaranya adalah pemain tengah gitu. Di sepak bola putri, berbeda atau sama saja atau? Sangat berbeda. Sangat berbeda. Sangat berbeda. Rata-rata orang seleksi, misalnya, oh anak ini bisa juggling. Oh anak ini bisa juggling 100. Itu masalah. Karena dalam bermain bola kan kita nyari orang yang bisa mengerti prinsip bermain bola. Kapan mesti menyerang, kapan mesti bertahan, kapan mesti bagaimana transisi, bagaimana passing. Karena banyak kelemahan-kelemahan yang rata-rata yang pemain baru datang di TC pasti kaget. Karena yang pertama yang mungkin di klub-klub atau di akademi SSB yang latih wanita kayak segan-segan, wanita jangan dikasih lari, pasti itu. Tapi kan kita berkaca ke Asia. Bagaimanapun saya belajar dari Coach Sin, belajar banyak ya. Dari itu fisik itu penting, fisik passing itu penting, fisik dan passing itu penting. Karena dengan fisik kita menyerang butuh lari, bertahan butuh lari, transisi butuh lari. Exactly. Jadi ya nggak perlu banyak skill bisa juggling 100 kali. Bagaimana kita bisa main efektif bola yang kerja. Itu yang paling kita tekankan ke pemain timnas yang sekarang kita ada. Mungkin orang berpikir waktu ketika lawan Singapura, orang berpikir fisiknya bagus. Padahal cara bermainnya mereka mengerti. Kapan mesti menyerang dan ngepres pun 6 detik pasti dapat bola. Kalau nggak dapat bola, mereka harus 6 detik harus dapat bola balik. Pressing. Oke. Kalau style of play lu sendiri di formasi lebih suka yang bagaimana untuk timnas? Apakah lu berubah? Karena contohnya Sinteyong sekarang itu sangat dinamis, sangat susah ditebak ya. Termasuk yang menyesuaikan. Kemarin lawan Vietnam bisa kayak Parker Bush tapi berhasil gitu ya. Ya harus dinamis sama fleksibel. Kita juga nggak bisa satu sisi, kemarin kita main pakai 4-3-3, terus back kanan back kiri inverted. Tapi kita besok lawan Australia. Ya bagaimana caranya jangan kebobolan. Kita berpikir bagaimana caranya jangan kebobolan. Jadi yang kita berpikir semua pemain harus diperkaya dengan ilmu. Karena nggak hanya di lapangan, di classroom, analisa. Karena terus terang di tim behind the team kita juga sekarang komplit. Ada tim analisa, ada nutrisi, ada dokter, ada fisioterapi, ada measure, ada psikolog, ada pelatih kiper, semuanya ada semua. Dan itu hanya terjadi di era lu atau era sebelumnya juga sudah ada? Saya nggak tahu, tahun-tahun sebelumnya saya nggak tahu. Oke. Terus kita bicara pemain-pemain yang sudah menjadi langganan timnas gitu lah ya. Nggak usah disebut lah, ada banyak gitu. Apakah mereka juga akan tetap menjadi langganan? Tidak, kalau di dalam era saya sekarang kita punya standarisasi. Ada blip test, ada lari 15 menit, satu putaran tuh harus dapat 1 menit. Satu putaran 1 menit itu udah satu putaran lapangan full harus 1 menit. 1 menit. Terus ya cara bermainnya kira-kira kok kita butuh pemain ngotot. Tanpa ngotot kita pemain yang nggak bisa jalan kaki, itu nggak bisa. Seperti itu. Jadinya ya bagi siapa aja pengen mencoba masuk ke timnas ya itu kriterianya ya suka lari, terus bisa passing, ngepres gitu. Karena 90 menit. Karena main bolanya 90 menit. Yes. Gitu doang. Jadi sisanya bisa istirahat, bisa recovery. Jadi kalau ada pemain yang tidak masuk kategori itu atau merasa sudah nyaman karena dia sudah senior, sudah langganan terpilih, juga akan mungkin eliminasi tercoret. Pasti, karena kan dari ratusan juta orang pengen bermain di timnas. Karena yang mendanai kita negara. Karena pajak rakyat. Ya usahanya sangat besar karena nggak mudah untuk bisa melakukan TC. Seperti itu nggak mudah. Jadi ya pengorbanannya harus dilakukan juga pengorbanan pada diri mereka, diri kita, waktu, terus privacy semuanya. Karena jam latihannya juga padat. Sehari bisa 3 kali. Sehari 3 kali di eranya Coach Rudi. Apakah itu karena program yang disamakan dengan Sinteyong punya atau bagaimana?
Ya karena kan kalau kita belajar dari Coach Shin kayak gitu kan, yang bagusnya kita ambil. Pasti ada, setiap pelatih ada bagusnya, ada pasti ada nilai bagusnya. Karena dengan seperti itu 3 kali kan kita membuat massa otot lebih cepat untuk berkembang. Kayak lari, jogging, kayak itu ya fartlek kayak gitu-gitu ya penting. Endurance itu penting karena butuh supaya massa ototnya berkembang. Karena kita berkaca dari nanti kita berada di Asia, kita sekarang ngacanya di Asia, bukannya di PON lagi, ngacanya di Asia. Bagaimana Sam Kerr bermain, badannya seperti apa, Australia badannya ototnya. Sekarang pemain timnas wanita push up udah bener semua. Kalau dulu mana cuman begini doang, sekarang udah harus dadanya turun, ini naik, semuanya harus ini karena kita body charge. Karena kan untuk lari kan powernya ada di sini. Daya ledaknya ntar buatnya di sini. Ini penting banget. Jadi ya siapa yang mau masuk timnas ya harus kerja keras. Seperti itu. Oke. Kalau teknis kan mungkin sama lah ya kayak tim cowok. Kita pernah dengar Sinteyong marah-marah ke pemain karena cara passing mereka kurang bagus dan lain-lain. Nah, kalau teknis ya saya pikir sama lah di cowok dan cewek. Tapi kalau non teknisnya di cewek yang sering menjadi masalah apa sih? Ya paling kalau lagi PMS ya. Kalau lagi PMS itu biasa kita kasih libur. Tapi kalau lagi main biasa dokter kasih obat, pasti ada obat lah. Ada medicine-nya juga ada. Terus juga mungkin kalau lagi faktor moody-moodinya juga ada. Itu yang perlu kita waspadai, antisipasi. Dan juga kalau mau marahin mereka nggak bisa di depan umum. Juga kita bisa empat mata karena kan wanita perlu dimengerti. Karena wanita dan juga ya mengerti. Dan juga kan wanita selalu ingat apa yang tapi untungnya wanita taktikal apa gimana cepet ngerti. Oh gitu. Saya tangkapnya cepet. Itu yang saya suka. Gitu. Kalau non teknis yang lain, karena sekarang kita tahu ya banyak sekali pemain putri yang menjadi selebgram, menjadi public figure. Apakah itu juga menjadi sesuatu yang mengganggu konsentrasi mereka? Atau lu juga punya standar bahwa nggak boleh posting apa selama ini, bla bla bla? Standar kita ada. Tapi kita makanya dulu waktu pertama kali saya masuk menjadi timnas. Nih dengerin nih. Saya nggak mau nyari pemain selebgram. Tapi kita nggak bisa menghindari. Karena kan mereka kehidupan dari dunia seperti itu. Kita nggak bisa melarang dan kita nggak bisa memilih. Karena ya mereka kehidupan dari situ karena klub bola nggak ada, pemasukan per bulanan nggak ada. Jadi ya itu ya nilai plus bagi mereka. Tapi apabila mereka masuk ke timnas, pas ketika TC kayak begini, kita ada aturannya. Boleh posting kapan, weekend doang, jam berapa aja boleh. Jam malam handphone kita tarik, jam 9 malam handphone semua kita tarik. Oh gitu, jadi nggak ada yang di kasur ngecek-cek scrolling Instagram gitu misalnya enggak? Itu kita denda 5 juta. Wow. Gitu. Kita denda besar. Kayak gitu. Kita belajar dari senior karena kan apapun ini Coach Shin, saya belajar banyak dari Coach Shin. Dan di era lu yang sekarang, siapa timnas negara ASEAN lah dulu gitu yang menjadi momok banget buat timnas putri? Karena kemarin kalau kita lihat Singapura, surprisingly gue nggak tahu apakah karena gue yang salah menilai, tidak terlalu kuat menurut gue sih. Ya, yang kita takutin ya pasti ya Thailand, Myanmar, Filipina. Karena ya bagaimanapun kalau Thailand kan udah masuk Piala Dunia, itu luar biasa. Terus Filipina rata-rata kan campuran dari Amerika. Mereka pada tesnya juga jangka panjang di Amerika. Tapi terus Myanmar punya kecepatan sangat bagus. Tapi kalau saya lihat, saya baru mendalami dalam 1 tahun, kita lihat peta kekuatan sepak bola wanita hampir sama semua. Dan lu sangat optimis bahwa tim Indonesia putri bisa berbicara yang lebih baik? Tidak ada yang tidak mungkin. Karena besok di Piala Asia ada 12 tim. Yang diambil hanya 6 masuk Piala Dunia di Australia, New Zealand. Australia, Thailand, Filipina. Saya mengincar lawan Australia draw aja. Lawan Thailand, Filipina saya harus menang. Jadi juara kan yang lolos kan juara grup, runner up sama 3 terbaik. Kan peluang besar. Sekali lagi menang Piala Dunia. Kapan lagi mau masuk seperti itu? Dan itu history breaker ya. Karena belum pernah ada historinya kita lolos ke Piala Dunia tim putri. Semua orang pengen masuk Piala Dunia. Saya pun juga pengen masuk Piala Dunia. Mungkin ya Coach Cahya tahulah sejarah saya seperti apa. Saya pengen kembali lagi ke Australia membawa timnas masuk Piala Dunia.
Karena ya saya bilang pemain 90 menit lo mati-matian. Kalau kata coach Sin bilang kan kalau perlu mati di lapangan. Ya. Itu saya tekankan juga ke anak-anak. 90 menit membuat sejarah. 90 menit daripada kita hidup susah-susah nggak ada kerjaan, lo 90 menit buat sejarah, setelah itu enak. Iya, betul. Iya, jadi yang diceritain Coach Rudy sebagai flashback aja. Jadi dari mulai ngelatih yang anak-anak 6 tahun atau bambinos zaman dulu gitu kita sebut ya, sampai ngelatih tim sekolahan, sampai ngelatih tim di Australia, di Bahrain, di timnas, jadi mata-matanya timnas juga pernah timnas Indonesia ya, eranya Coach Indra Safri ya. Yeah. Gitu. Jadi pengalaman beliau sangat syarat gitu ya. Jadi ini adalah wejangan-wejangan sangat bagus. Kita doakan sama-sama mudah-mudahan di tangan Coach Rudy Eka Priyambada ini timnas putri menjadi semakin baik. Coach, thank you Coach. Thank you. Oke, sukses juga, semoga sehat selalu. Buat TikTok Football First. Oi oi oi.